Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun kita berada, dengan menggunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaatinya. Karena kalau kita gunakan waktu kita untuk selain ketaatan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib memberikan penjelasan menarik tentang hubungan waktu dengan kerugian. Beliau menyatakan yang artinya, karena sesungguhnya kerugian itu adalah hilangnya modal, dan modalnya manusia adalah umurnya, dan modal tersebut terus berkurang seiring dengan hilangnya umurnya. Di sisi lain, modal yang berupa waktu kehidupan yang dimiliki manusia sangat pendek, terbatas, dan tidak kekal. Ketika Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Maka mereka pun menjawab sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 113-114 yang artinya, mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman yang artinya, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguh mengetahui. Apalagi jika modalnya sedikit dan tidak kekal, maka merupakan kerugian kalau dihambur-hamburkan tanpa menghasilkan sesuatu. Begitu juga akan rugi jika modal tersebut hanya menghasilkan sesuatu yang fana pula, yakni kehidupan dunia ini, karena nanti akan lenyap bersama lenyapnya usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul limanittaqa. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Surat An-Nisa ayat 77. Di antara amal soleh yang menjanjikan keuntungan lebih besar dan masih mengalir walaupun modal usia telah habis adalah dengan saling berwasiat untuk menaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Dia bukan hanya mendapatkan balasan berlipat, namun juga mendapatkan balasan sebagaimana balasan orang yang mengerjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama dengan yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin usianya pendek, namun dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, seolah dia hidup lebih lama dari umur yang sebenarnya. Sebab kematian yang lazimnya menghalangi seseorang untuk beramal dan mendapatkan pahala dari amal tersebut masih memberikan peluang baginya untuk memperoleh pahala. Sungguh modal usaha yang kita miliki sangat sedikit, mau kita gunakan untuk kebaikan atau kejahatan maupun tidak dipakai sekalipun, modal itu pasti akan habis. Bila kita bertekad menginvestasikan waktu hidup kita untuk kebaikan, sesungguhnya risiko penderitaan yang mungkin kita alami sangat sebentar, yakni hanya di dunia ini, sedangkan keberuntungan di akhirat sungguh tiada batasnya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengisi hari-hari kita dengan ketaatan yang dilandasi keimanan. Karena tanpa landasan iman, semua kebaikan akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, dan orang-orang yang kafir amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya apapun. Surat An-Nur ayat 39. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.